Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terpilihnya Haji Prabowo Subianto, yang waktu itu kampanye akbarnya juga doa dipimpin oleh Habib Ali Kuitang ini, kita dengan kasat mata mudah mengetahui betapa Indonesia hari ini telah mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Apa yang dicapai oleh pemerintah kita hari ini, oleh Pak Prabowo, kemudian disampaikan merupakan kelanjutan program yang telah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Tapi saat ini program itu memang skalanya jauh lebih besar, jauh lebih mendasar, dan yang terpenting jauh lebih terfokus untuk kemajuan, kesejahteraan, dan martabat bangsa Indonesia. Kita lihat di bidang pendidikan yang ini merupakan salah satu concern dari Hidayatullah. Pak Prabowo membagi atau mengembangkan Kemendikbud menjadi 3. Menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, dipimpin oleh seorang profesor dengan 2 wakil profesor. Kemudian Disdakmen dipimpin seorang profesor dan wakil 1 profesor 1 doktor, dan Kementerian Kebudayaan. Dia dengan hasil efisiensi akan membangun 330.000 sekolah se-Indonesia. Kemudian tentang gurunya, dengan pidato yang mengeluarkan air mata, beliau memastikan guru-guru dalam kepemimpinannya saat ini nanti tidak ada yang bergaji di bawah 2 juta rupiah. Muridnya, beliau kemudian berkomitmen dengan makanan gizi gratis yang diprogramkan untuk 82,9 juta rakyat Indonesia. Tolong dicatat, sebagian besar atau mayoritas penerima manfaat dari program itu lagi-lagi adalah umat Islam. Beliau juga menyiapkan sekolah unggulan, minimal 1 sekolah unggulan terakreditasi setiap kabupaten kota. Bahkan untuk anak-anak yang dalam sisi ekonomi kurang punya harapan, karena orang tuanya pemulung, tinggalnya di kolong jembatan, dia bahkan bercita-cita pada saatnya dia ingin akan lahir pemimpin dari kolong-kolong jembatan itu dengan membangun sekolah-sekolah rakyat. Dari 400 target beliau yang dia perintahkan kepada Kementerian Sosial, tahun ini insya Allah mulai dibangun 200 sekolah rakyat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, komitmen beliau di bidang pertanian, ini juga tadi saya baca bagian dari tupoksi Hidayatullah juga. Hari ini cadangan pangan kita adalah terbesar selama 57 tahun terakhir. Saya ingin sampaikan, ada teman kita yang bekerja di Bulog, yang hari ini posnya ada di Indramayu. Presiden-presiden sebelumnya, 2 gudang di Indramayu itu tidak pernah penuh. Tapi hari ini setelah 12 gudang tidak tertampung, ditambah 2 gudang lagi, 14 gudang untuk menampung hasil panen rakyat pun masih belum mencukupi. Harap dicatat, itu belum masuk hasil panen 1 juta hektar di Papua. Belum termasuk hasil panen 1 juta hektar di Kalimantan. Dan 1 juta hektar yang tersebar di berbagai provinsi
kita sudah surplus pangan. Di bidang energi, Pak Prabowo sudah mencanangkan tahun 2028 ini minimal kita sudah mengurangi impor energi 1 juta barel. Kita tahu hari ini lifting minyak kita 600.000 barel, padahal kebutuhan konsumsi kita 1.800.000 barel. Jadi tiap hari kita mengimpor energi 1,2 juta barel. Dengan asumsi per barel 60 US dollar, kita mengeluarkan uang untuk energi 1,5 triliun. Dan ini akan berakhir di tahun 2029. Kemudian di bidang kehidupan keagamaan, Pak Prabowo kita lihat kalau dalam seremoni apakah nanti Idul Adha, kita lihat bagaimana kontribusi beliau tentang kurban. Kemudian yang paling menarik adalah sejarah perongkosan haji Indonesia. Bahwa belum setahun dia memimpin Indonesia, ongkos haji kita sudah turun 4.300.000 rupiah lebih. Dan beliau mengatakan, saya belum puas. Saya ingin agar pelayanan haji kualitasnya ditingkatkan. Pada saat yang sama, ongkosnya harus lebih murah lagi. Dia sudah meresmikan terminal khusus 2F untuk haji dan umrah. Dia akan berencana membeli 200 pesawat Garuda dan juga akan melobi pihak Arab Saudi agar bisa dibangun kampung Indonesia plus bandara khusus kita di Taif, sehingga kita bisa menambah jumlah jemaah tapi juga mengurangi durasi pelaksanaan haji. Nggak perlu 41 hari, tapi 31 hari saja. Lebih berkualitas, lebih terlayani, dan ongkosnya pasti jauh lebih murah. Hadirin yang berbahagia, saya juga ingin menyampaikan program-programnya yang lain, tetapi waktunya sangat terbatas. Paling tidak UMKM yang terlilit hutang, sekarang hutangnya sudah diputihkan. Dan para buruh insya Allah gajinya sudah dinaikkan. Dan harga gabah dipastikan tidak di bawah 6.500 rupiah per kilogram. Untuk apa saya sampaikan ini semua? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Presiden kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Satu yang nggak saya sampaikan, hubungan internasional. Hari ini Indonesia sangat dihormati di dunia internasional dan menutup program, tidak membatasi program, cuma membatasi kegiatan yang menurut penilaian beliau kurang efektif. Sudah terkumpul dana lebih dari 900 miliar dolar. Artinya pembangunan di dalam negeri ke depan diminimalkan pinjaman ke luar negeri. Itu cukup dengan dana dari dana negara. Saya pelajari, Ustadz, ternyata ini sama kajiannya dengan wakaf irsyad, wakaf negara kepada warganya. Karena yang diambil adalah manfaatnya, sementara modalnya insya Allah akan terus semakin bertambah. Ini luar biasa. Kemudian ini juga membutuhkan tenaga terampil yang besar. Pemerintah tadi sudah mencoba dengan berbagai program pendidikan, tapi saya kira nggak cukup. Karena itu, apa yang tadi dipaparkan yang merupakan bahagian dari program Hidayatullah, saya yakin itu sangat dibutuhkan untuk menopang dan mensukseskan program kerja pemerintah untuk capaian Indonesia Emas 2045. Karena itu Hidayatullah adalah sebuah tonggak yang sangat menentukan untuk keberhasilan program tersebut, karena jaringannya tersebar di seluruh Indonesia dan tentu alumninya sudah banyak berkiprah pada tempat-tempat yang strategis untuk menyukseskan program-program pemerintah itu. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita tahu bahwa kecerdasan pikiran atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan harus selaras dengan kecerdasan emosional, kecerdasan batin kita.
Ini disebut dengan impact, ilmu pengetahuan dan taktik.